Dan inilah film kedua lanjutan dari Force yang pertama. Nah, bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, video ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video. Kembali lagi ke Yas yang telah kehilangan istrinya Maya. Dia tetap merindukan istrinya dan waktu pun berlalu. Kini dia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai agen RAW. Kini dia dihadapkan dengan musuhnya yang bernama Shiv Sharma. Shiv Sharma ini punya misi untuk membunuh Perdana Menteri Pharma. Dan bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah percakapan dua orang melalui telepon. Kemudian adegan berpindah ke Shanghai, Cina, yang terdapat 3 orang agen RAW yang tengah dalam misinya. Lalu agen ini yang pertama, Haris, pergi ke sebuah perpustakaan sederhana, mengambil sebuah buku dan menuliskan sesuatu. Berpindah ke agen satunya yang tengah berjalan di kerumunan orang, yang setelah itu agen ini pun dibunuh oleh agen asing Cina. Kembali lagi ke Haris yang mendapatkan kabar dari agen satunya kalau mereka sudah ketahuan dan menyarankan Haris untuk segera pergi, yang kemudian agen satu ini pun bunuh diri. Berpindah lagi ke Haris yang tengah dalam perjalanan untuk pergi dari tempat itu, dan tanpa dia sadari di jalan itu sudah terlentang kawat baja yang karena hal itu Haris pun tewas mengenaskan. Di tempat lain, di markas RAW, para petinggi ini tengah mengadakan rapat mengenai para agen RAW yang tersisa di Cina berjumlah 17 orang, yang semestinya itu 20 orang. Tapi di scene tadi, 3 orang agen sudah tewas. Kemudian berpindah di sebuah gudang kosong, terdapat sekelompok orang tengah melakukan bisnis. Yang tak lama setelah itu, Yas pun datang guna menangkap orang-orang itu. Tapi seperti biasanya, sebelum menangkap orang itu, Yas ini terlebih dahulu harus melawan anak buahnya. Setelah itu, di rumah Yas ini masih saja selalu teringat dengan istrinya dulu yang sudah meninggal bernama Maya. Tak lama setelah itu, Yas ini kedatangan tamu, yaitu tukang antar paket. Ternyata paket itu adalah buku dari Haris, sahabat Yas. Setelah Yas tahu kalau sahabatnya ini meninggal saat di Cina, Yas pun mencoba memecahkan kode di buku itu. Setelah berhasil memecahkan kode yang diberikan oleh Haris, Yas pun memutuskan untuk menuju ke kantor RAW dan bertemu dengan Anjan Das, yaitu pimpinan RAW. Di situ Yas ini menjelaskan tentang kode-kode yang diberikan oleh Haris yang menunjukkan sebuah kata mata-mata. Dan Anjan ini berpikir ada mata-mata dalam organisasi RAW. Lalu Yas pun mengetahui mata-mata itu karena kode dari Haris yang berada di Budapest. Karena hal itu, Yas berencana untuk menuju ke Hungaria bersama partner barunya, seorang wanita bernama Kalmajit Kaur atau KK. Setelah itu, mereka mengadakan meeting untuk memperkenalkan kepada Yas sosok Brigas Pharma, yaitu Perdana Menteri yang akan hadir di acara di Hungaria. Setelah sampai di Hungaria, Yas pun meminta untuk tinggal di sebuah hotel,
tapi Keke ini menyuruh agar mereka tinggal di penginapan yang sudah disediakan. Yas pun curiga dengan rumah ini, yang lantas menarik Keke keluar rumah. Dan benar saja, rumah itu pun meledak. Dan untung saja, Yas dan Keke ini pun berhasil selamat. Ikut tarikan! Karena hal itu, Keke pun menelepon kedutaan besar Hungaria untuk mengumumkan kalau Yas dan Keke ini menghilang dari kejadian itu untuk mengelabui mata-mata yang berniat membunuh Yas dan juga Keke. Keesokan harinya, Keke pun mendapatkan 3 tersangka utama sebagai mata-mata, yaitu Vikas Gupta, Asumnam Saha, dan juga Amit Singh. Keke juga menunjukkan semua data-data mereka kepada Yas. Keke membuat rencana dengan Yas guna memanfaatkan sistem komputer sebab keduanya menyadari mata-mata ini dapat meretas segala tindakan yang berkaitan dengan komputer. Keke berpura-pura mengirimkan kode email kedutaan besar dengan ID palsu yang mengatakan kedutaan Cina setuju jadi bagian agen dari mereka. Dan nantinya mereka pun bertemu di Glasshouse Galenik. Lalu kemudian di Glasshouse, Yas dan Keke pun menyaksikan rencana mereka dari CCTV. Yang tak lama setelah itu, Amit Singh pun datang dan Keke pun mencurigainya, tapi Yas malah fokus dengan seseorang di luar galeri itu. Karena hal itu, Yas pun mencoba mengejar orang itu dan menyuruh Keke melepaskan Amit Singh. Keke ini pun kembali melihat CCTV itu dan benar saja, ternyata mereka salah orang dan sebenarnya adalah Shiv Sharma. Mereka pun mengejar Shiv Sharma. Di tempat lain, Yas pun menuju ke kediaman Shiv Sharma dan berencana memberikan surprise dengan bersembunyi di dalam rumah Shiv Sharma. Tak lama setelah itu, Shiv ini pun datang dan dia menyadari kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Karena hal itu, Shiv ini pun menipu Yas dengan berpura-pura kabur dari tempat itu. Yas pun terkecoh dan berlari mengejar Shiv. Setelah itu, Keke pun datang dan menuju ke tempat tinggal Shiv dan menghubungi Yas kalau dia melihat seseorang di dalam rumah Shiv. Karena hal itu, Yas pun kembali menuju ke rumah Shiv. Saat sampai di kediaman Shiv, ia pun mendapati Keke yang tengah pingsan dan melihat jendela atap yang terbuka. Lantas Yas pun mengejar Shiv Sharma. Singkatnya pengejaran, Yas ini pun berhasil menangkap Shiv dengan bantuan Keke juga, yang kemudian Shiv ini diinterogasi untuk kejelasan lebih lanjut. Setelah itu, Shiv ini pun akan dibawa ke bandara guna menuju ke India. Tapi di perjalanan, mereka pun tidak mulus karena mereka diserang oleh anak buah Shiv Sharma. Di tengah pengajaran itu, Yas ini pun menanyakan kepada Shiv soal agen Rao yang selanjutnya akan dibunuh oleh komplotan Shiv Sharma. Singkatnya pengejaran itu, mereka pun berhasil lolos dan masuk ke dalam sebuah rumah blok milik ibu-ibu guna menumpang bersembunyi. Tak lama setelah itu, keberadaan mereka pun diketahui. Lantas Yas ini pun bertarung melawan mereka semua, dibantu juga dengan Keke. Setelah itu, mereka ini pun menuju ke tempat agen yang akan dibunuh 10 menit lagi. Saat sampai, ternyata di tempat itu pun sepi. Shiv ini pun berkata kalau agen itu berada di sebuah stasiun di bawah mereka. Karena hal itu, Yas pun telat untuk menyelamatkan agen itu. Yas ini pun amat sangat marah dengan Shiv
karena dia tega membunuh agen yang berasal dari negaranya sendiri. Dan Shiv ini pun berkata kalau dia melakukan ini bukan karena uang. Kemudian mereka ini pun melanjutkan perjalanan. Mereka menuju ke bandara. Yas pun bertanya-tanya bagaimana orang-orang itu tahu keberadaan Yas dan Keke. Yang benar saja, mereka ini pun dikejar-kejar lagi oleh anak buah Shiv. Karena hal itu, mereka ini pun membawa orang-orang itu menuju ke jembatan yang sedang diperbaiki. Dan disitulah Yas membunuh mereka semua. Lalu singkatnya, mereka ini pun sampai di sebuah gedung guna menerbangkan Shiv menuju ke India menggunakan helikopter. Saat hendak membawa Shiv menuju ke helikopter, tiba-tiba mereka lagi-lagi diserang. Yang membawa Shiv ini pun terkena tembakan tepat di dadanya. Karena insiden itu, mereka ini pun tidak jadi membawa Shiv ke India, melainkan membawa Shiv dengan ambulans menuju ke rumah sakit. Saat berada di mobil ambulan, Shiv ini menelpon Yas. Dan Shiv menjelaskan kalau dia telah mengatur ini semua dengan ditembak peluru Medusa Spider yang merupakan racun laba-laba yang dapat menghentikan jantung selama 30 menit lamanya. Dan Shiv ini pun menyuruh Yas untuk memeriksa jam tangan Keke. Faktanya, Shiv ini telah menaruh pelacak di bawah jam tangan Keke saat Keke pingsan di tempo lalu. Kemudian saat di kantor kedutaan, Yas ini pun mendapatkan telepon dari Anjan dan menceritakan semua kejadian itu kepada Anjan. Setelah itu, Anjan ini pun kembali menelepon Keke dan mengatakan kalau dia tengah menyuap agen Cina untuk mencari tahu lokasi Shiv dalam waktu 1 jam lagi. Di tempat lain, agen Cina ini yang bernama Li Zhaochen diketahui identitasnya oleh Shiv, yang lantas anak buah Shiv ini pun membunuh agen ini. Li Zhaochen. Kemudian Yas pun memeriksa kediaman Shiv dan di situ dia menemukan foto di tempat pembuangannya yang telah terbakar jadi beberapa bagian. Dia pun menaruh kecurigaan mengenai tanggal lahir. Karena hal itu, Yas pun menghubungi temannya dan memberikan pekerjaan menyelidiki data Shiv. Malam harinya, Yas dan Keke pun menuju ke tempat Martinez untuk menanyakan informasi tentang Shiv. Mereka pun berbincang dan meminta Martinez bisa menemukan Shiv, tapi dengan syarat Martinez ini ingin bermantap-mantap dengan Yas. Yas pun mengiyakan karena Yas sendiri tidak paham dengan bahasa Martinez. Setelah mendapatkan alamat itu, ternyata Shiv ini berada di Holoko. Keesokan paginya, mereka pun menuju ke Holoko. Setelah sampai di kediaman Shiv, mereka pun mulai mencari Shiv. Yang ternyata Shiv ini tidak ada di rumah. Yas berpikir kalau Shiv ini masih di sekitar sini. Tak lama setelah itu, Yas ini pun mendapatkan telepon kalau Shiv ini tinggal di sebuah panti asuhan dan sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Di saat itu juga, Yas melihat Shiv yang lantas mereka pun kejar-kejaran. Tapi kali ini, Yas ini gagal menangkap Shiv. Yang kemudian, Yas pun menelepon Anjan dan memberitahunya kalau Shiv Sharma adalah nama yang palsu dan juga dia bukanlah anak yatim piatu. Yas juga meminta kepada Anjan untuk mencari data-data yang sebenarnya di panti asuhan itu. Di tempat lain, Shiv ini bertemu dengan Martinez guna bekerja sama mengelabui Yas dan Keke.
Dan alasan Shiv ini kembali adalah agar Yas mempercayai Martinez. Lalu Yas beserta Keke kembali lagi menemui Martinez dan meminta keberadaan Shiv. Sementara itu, para agen di India mencari tahu kebenaran tentang Shiv Sharma. Yang ternyata Shiv Sharma adalah Rudra Pratap Singh. Berlin. Kemudian Martinez ini bekerja sama dengan Shiv agar memberitahu Yas kalau Shiv ini berada di Berlin. Lalu Anjan ini menelepon Yas dan mengatakan kalau itu bukanlah Shiv Sharma, melainkan Rudra Pratap Singh dan ayahnya Karan Pratap Singh, seorang agen RAW yang menyamar di Cina. Badan intelijen Cina menemukan Karan adalah seorang agen RAW, tapi pihak RAW tidak mengakui itu karena memang sudah moto dari agen RAW sendiri. Sementara itu, di tempat Rudra, dia pun membayangkan tentang ayahnya dulu saat Rudra ini, yaitu Karan, dibunuh. Lalu di sini kita juga tahu dalam berita itu yang ditonton oleh Ibu Rudra bahwa Perdana Menteri Pharma mengatakan di televisi bahwa tidak ada nama Karan Pratap Singh di dalam agen RAW, dan juga karena pernyataan itu membuat Ibunda Rudra ini pun bunuh diri. Di sini terungkap alasan Rudra ini melakukan semua ini adalah untuk balas dendam kematian ayah ibunya dengan cara membunuh Perdana Menteri Pharma. Kemudian kakek ini memberitahu Yas kalau Rudra ini berada di Berlin. Yas pun mengatakan kalau Shiv tidaklah di Berlin dan Rudra ini ingin membunuh Menteri Pharma di Budapest. Di hari acara India-Hungaria, Rudra ini pun berpura-pura menjadi anggota kepolisian, pengawalan menteri beserta anak buahnya. Kemudian Yas beserta Keke ini pun menuju ke tempat acara itu guna menangkap Rudra dan meminta Keke untuk menembak Menteri Pharma, tapi tidak untuk membunuhnya, melainkan melukainya untuk mengecoh Rudra dan anak buahnya. Setelah sampai, mereka pun berpencar guna melaksanakan tugasnya masing-masing. Sementara itu, anak buah Rudra sudah siap dengan snipernya. Pada awalnya, Keke ini tampak ragu, hingga Keke ini pun berhasil menembak Perdana Menteri Princes Pharma tanpa membunuhnya. Karena hal itu membuat semua orang pun berhamburan. Yas yang melihat Rudra lantas mengejar Rudra. Rudra pun kaget karena Perdana Menteri itu masih hidup. Seperti biasa, Yas ini pun harus terlebih dahulu melawan anak buah Rudra. Sementara itu, Rudra ini pun mengejar Perdana Menteri. Kembali lagi ke Yas yang masih terus bertarung melawan anak buah Rudra yang cukup banyak. Yang pada akhirnya, Yas ini pun berhasil membunuh semua anak buah Rudra seorang diri. Di tempat lain, Rudra ini pun berhasil mengejar menteri dan hendak membunuhnya. Tapi tiba-tiba, Keke pun datang menyelamatkan menteri itu. Rudra pun menjelaskan mengapa dia ingin membunuh menteri itu. Karena memang ayahnya bekerja sebagai agen RAW selama 30 tahun, tetapi malah dicap sebagai pengkhianat dan juga menyalahkan kematian ibunya karena ulah menteri ini. Tak lama setelah itu, Yas pun datang dan membunuh Rudra, serta mengancam Perdana Menteri ini untuk membersihkan nama-nama anggota RAW, termasuk ayahnya Rudra. Yang kemudian Perdana Menteri Pharma pun mengumumkan di televisi semua faktanya dan juga membersihkan nama-nama anggota RAW yang telah tewas.
Hal itu pun lantas membuat keluarga mereka pun bahagia. Dan film pun berakhir. Oh iya, jika kalian bertanya-tanya, kemana adik dari Rudra? Kita sendiri juga tidak tahu karena di film ini juga tidak dijelaskan kemana adik Rudra berada. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.